Assalamualaikum, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menemani sore hari Anda, kali ini dalam Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Pemirsa, pada era digital dan teknologi saat ini, data berperan sangat penting ya agar masyarakat dapat mengetahui pencapaian-pencapaian apa saja yang telah dilakukan seperti itu ya. Lantas seperti apa pentingnya data untuk sebuah pembangunan? Begitu akan kita bahas dialog sore hari ini bersama dengan narasumber yang tentunya kompeten yang sudah kita undang untuk membahas tema kita, yaitu pentingnya data untuk pembangunan. Kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, sudah hadir bersama kita di sini Bapak Asim Saputra, SST, MSI, Dev. Selamat sore Bapak, apa kabar Pak Asim? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir Pak Asim. Dan yang kedua ada akademisi kita hadirkan juga pemirsa, Bang Gunawan Benjamin. Bang Ben, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Terima kasih sudah hadir Bang Ben juga ya pemirsa. Dan kami juga mengundang Anda untuk dapat berdialog juga bersama kami. Silakan menghubungi kami di 0811 6100 386. Tentunya terkait dengan pentingnya data untuk pembangunan sore hari ini ya pemirsa. Kita waktunya masih panjang, selama 1 jam kurang lebih ke depan kita akan berdialog bersama dengan kedua narasumber kita tentunya di Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Baik, kita awali saya ke Kepala BPS dulu ya pemirsa ya. Kita ingin mengetahui juga ya pemirsa ya, sebenarnya peran dan fungsi dari BPS Provinsi Sumatera Utara di sini apa begitu ya, supaya masyarakat juga teredukasi ya, khususnya masyarakat Sumatera Utara yang menyaksikan Kupas Tuntas kali ini. Silakan Pak Asim, boleh diinformasikan kepada pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. BPS sendiri sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang Statistik itu kita ditugaskan untuk menyediakan data statistik dasar. Jadi ada 3 jenis statistik menurut undang-undang, yaitu ada statistik dasar yang kami ampu, kemudian ada statistik sektoral yang sebagian besar datanya itu ada di perangkat daerah, ada di pemerintah daerah. Kemudian ada statistik khusus yang penyelenggaranya ada di universitas atau akademisi. Nah, kami fokus di statistik dasar itu sebagai wujud untuk upaya kita menyediakan data statistik pembangunan, terutama posisi kita sebagai decision support baik untuk pemerintah, untuk pelaku usaha maupun juga untuk para akademisi. Gitu. Baik, berarti di sini BPS menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh pemerintahan, seperti itu ya, masyarakat dan lain sebagainya. Baik, saya ke Bang Ben di sini, pentingnya data untuk pembangunan. Bang Ben, kalau kita berbicara tentang data di sini ya, karena di era saat ini jangan ngomong kalau nggak ada datanya gitu biasanya Bang Ben ya. Bang Ben menilainya seperti apa sih data ini sebenarnya, seberapa urgennya begitu, dan data ini diperuntukkan untuk apa saja begitu? Oh iya. Dalam konteks pembuatan kebijakan oleh pemerintah itu penting ya, yang namanya data gitu ya. Ini saya tekankan sekali lagi nih. Kita kalau seandainya buat kebijakan terkait dengan pengendalian atau dalam konteks menjaga ketahanan pangan. Bicara Sumut di konteksnya nih, kita tuh butuh loh data yang valid terkait dengan bener nggak sih beras itu dalam posisi surplus atau defisit. Betul. Kan gitu kan ya. Nah, kalau misalkan yang terjadi adalah beras didatangkan dari luar wilayah Sumatera Utara, berarti kan kemungkinan itu defisit kan. Nah, itu data itu akan bicara, akan menjadi acuan kita dalam buat kebijakan, sehingga pada saat kita merumuskan sebuah kebijakan bagaimana menjaga ketahanan pangan, misalkan memperluas lahan dalam bentuk sawah, ya itu bisa terjadi gitu loh. Kalau kita salah dalam mengkonsumsi data, ya nanti kebijakannya juga ngawur, kan gitu kan ya. Itu serius kan, dengan situasi yang sekarang itu tuh serius sebenarnya. Selanjutnya kalau kita ngelihat nih, prinsipnya tuh gini, kalau data yang datang itu adalah bentuk sampah, mau dikelola kayak gimana apapun, sebaik apapun mesin mengelolanya, ya itu hasilnya juga akan sampah gitu loh. Dia nggak akan menghasilkan yang namanya informasi yang bisa dikonsumsi masyarakat, pemerintah, atau pembuat kebijakan gitu loh. Jadi penting sebenarnya untuk bicara berdasarkan data, untuk mengolah informasi berdasarkan data, untuk membuat kebijakan mengacu kepada data-data tertentu, itu sangat penting sekali. Nah, di sini kan kita sudah jelas ya di Indonesia bahwasanya sumber data itu semuanya dari BPS, kan gitu kan ya. Ya sudah, kalau memang nanti pemerintah ingin buat kebijakan dan sumber datanya BPS, jangan ada lagi nanti data-data yang lain yang bertabrakan sama BPS gitu. Kita buat pusing gitu loh, yang kayak gituan kan, kita ribet jadinya gitu lah. Kita tuh jadi berantem gitu nanti. Alhasil nanti yang membuat kebijakan ya masing-masing. Menurut datanya ini, datanya ini, datanya ini. Nah, kita udah sepakat.
bahwasanya BPS yang seharusnya menyampaikan data itu semua gitu loh. Jadi kadang-kadang kita kan bentrok di lapangan gitu ya, yang sering saya temukan gitu. Ini sebenarnya masalah kita mau menyalurkan bansos, ini pakai datanya siapa gitu kan ya. Ya kan masih ada Kementerian Sosial, data yang lain gitu kan ya. Bisa nggak kita satukan aja seperti itu? Atau mungkin kita bicara nanti, kita nih mau menjaga ketahanan pangan, kita mau pakai datanya siapa nih gitu. Ya udah BPS saja, kalau emang udah di situ ya di situ aja gitu loh. Jangan lari-lari gitu loh. Sehingga apa? Pada saat semuanya seragam menggunakan dari sumber data yang sama, itu nanti pada saat formulasi kebijakan sekalipun misalkan ya namanya error ada ya. Betul. Gitu kan ya, walaupun itu kan deviasinya juga terbatas lah gitu ya, nggak terlalu lebar, walaupun kita nanti ketemu sama errornya gitu ya nggak apa-apa, kita akan perbaikin dari situ gitu loh, dari sumber datanya itu tadi gitu loh. Jadi jangan ada macam-macam data-data yang lain yang membuat masyarakat bingung, akademisnya bingung, pembuat kebijakan bingung gitu loh. Sebenarnya yang tepat nih yang kayak gimana? Bayangin kalau seandainya begini nih ya, kita punya sumber data yang menyatakan bahwa kita tuh surplus pangan gitu loh. Tetapi di waktu yang bersamaan di pasar tradisional harga cenderungan naik. Ini bilang surplus loh. Surplus ini berarti sini harusnya itu nggak bisa naik gitu kan ya. Tapi terus terusnya naik ke atas terus gitu loh. Berarti kan ada masalah di sini. Masalah di datanya berarti kan. Data surplusnya itu tadi kan yang perlu diperdebatkan kan begitu. Seharusnya begitu. Jadi kalau misalkan itu sudah tepat, itu sudah benar gitu kan, sumber datanya udah seragam, udah sama, saya yakin ke depan nanti perumusan kebijakan atau perumusan lainnya terkait dengan pemerintahan ini itu akan jadi lebih baik. Gitu ya. Kenapa? Negara ini harus ya sumber datanya itu valid, ya kan, bisa dipertanggungjawabkan. Terus nanti yang mengambil kebijakan juga dengan mudah memetakan ini kira-kira masalahnya di mana, solusinya apa gitu loh. Itu harus benar gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kita diberikan untuk banyaknya sumber-sumber varian data yang belum tentu bisa diuji nih, validitasnya tuh belum bisa diuji gitu loh. Jadi ya saya berharap sih ke depan ya semuanya nih seragam aja deh kita gitu kan ya, pakai data yang mana gitu. Itu sih Mbak. Betul. Nah, untuk sumber data dari BPS ini pemirsa juga harus tahu ya apa saja sebenarnya data yang disediakan ataupun dipublish oleh BPS begitu, Pak Asin. Baik. Ya, kami memang BPS bertugas untuk menyediakan berbagai kebutuhan data masyarakat, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan sebagainya. Tetapi kami pun sebenarnya ada undang-undang yang mengatur untuk mengorkestrasi semua data yang ada. Bahkan terakhir itu sudah terbit Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia gitu Pak Gun. Jadi di sana semua data itu harus dilakukan standarisasi. Nah, BPS punya tugas untuk melakukan pembinaan. Jadi BPS akan membina semua data, baik yang ada di perangkat daerah, yang di pelaku usaha, sehingga nanti standar datanya bisa sesuai dengan selama ini apa yang dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, harapannya kalau semua data yang ada ini bisa kita himpun dalam satu portal, Pak Gun, maka masyarakat itu mudah mengakses. Dan standar datanya sama seperti yang dilakukan oleh kita. Karena dengan banyaknya data yang terintegrasi, maka masyarakat, pemerintah, pengambil kebijakan akan lebih mudah untuk mengelaborasi semua data itu. Nah, terkait dengan kepentingan data, memang ragam data ini macam-macam. Misalnya untuk data kemiskinan misalnya Mbak, itu sumbernya berbagai macam. Ada data dari Dinas Sosial, ada data dari ini ya, betul yang disampaikan oleh Pak Gunawan bahwa kita memang harus punya satu sepakat, satu data mana yang akan kita gunakan untuk misalnya intervensi kemiskinan. BPS beberapa waktu lalu juga sudah melakukan pengumpulan data by name by address untuk data kemiskinan melalui registrasi sosial ekonomi. Dan itu merupakan data mutakhir untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan. Saat ini wali datanya tidak di kita, tidak di BPS, justru di Bappenas. Nah, Bappenas dipercaya untuk mengelola datanya, tetapi di bawah pengawasan kita di BPS. Nah, ke depan itu juga berbagai kementerian boleh mengelola data. Tetapi tadi standarisasi datanya akan kita jaga dan BPS punya kewajiban untuk membina berbagai data yang tersebar di berbagai instansi dan kementerian. Begitu. Oke, baik. Berarti kementerian dan lembaga ini boleh mengelola data begitu. Apakah itu harus atas persetujuan dari BPS atau boleh dengan sendirinya begitu? Ya, jadi karena sudah ada payung hukumnya, maka mekanismenya semua data yang diusulkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu
didiskusikan di dalam forum satu data. Oke. Nah, sehingga nanti BPS akan memilah dan memilih mana data yang layak digunakan dan mana yang tidak. Nah, di forum satu data itu kita bisa melihat kebutuhan data prioritas mana saja yang dibutuhkan pemerintah. Misalnya tadi terkait kemiskinan, terkait misalnya nanti untuk intervensi pengangguran. Nah, itu data by name by address-nya itu lebih pas ketika dikelola oleh sektoral, oleh pemerintah daerah misalnya atau pemerintah pusat. Sehingga BPS lebih punya kewajiban untuk mengontrol agar data mikro ini yang dikelola oleh pemerintah itu bisa selaras dengan apa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Sehingga datanya nanti tidak saling bertabrakan tadi. Betul. Jadi data statistik itu prinsipnya sebenarnya kalau proses standar datanya sama, metodenya sama, walaupun mungkin angkanya berbeda, tapi arah kecenderungannya akan sama. Begitu. Oke, baik. Nah, itu tadi sudah ada jawaban kira-kira ya Bang Ben ya untuk satu data aja begitu ya. Kalau memang BPS. Nah, di sini BPS dari Perpres 39 tadi sudah ditunjuk menjadi pembina begitu ya, Pak Asimnya dari satu data Indonesia. Bang Ben menilainya seperti apa? Memang pentingkah ini atau seperti apa? Gini, kalau kita lihat kan sebenarnya kan kalau dari kementerian atau mungkin dari pihak lain di luar BPS mengumpulkan data itu banyak sebenarnya yang melakukan itu gitu. Tapi saya setuju kalau seandainya itu disupervisi langsung sama BPS gitu kan ya, setuju banget gitu kan ya. Nah, yang paling penting memang jangan tabrakan ini Pak, ya itu memang benar. Jadi artinya kalau misalkan BPS sudah nerbitkan nih terkait data terkait jumlah pengangguran gitu kan ya, jangan nanti ada yang lain gitu loh, yang nerbitkan hal yang sama gitu, tetapi angkanya berbeda gitu kan ya. Nah, kalau misalkan tadi beliau menyatakan, Pak Asim menyatakan kecenderungannya akan sama untuk data yang dikumpulkan. Oke, kalau kita bicara konteksnya itu misalkan BPS mengecek harga kebutuhan pokok di pasar tradisional gitu kan ya. Lembaga lain juga sama nih. Bank Indonesia juga melakukan itu gitu kan ya. Dia mengecek gitu kan ya. Satu pasar itu ada banyak pedagang. Ya, respondennya BPS bisa beda dong sama responden yang lain gitu kan. Harganya bisa aja beda gitu kan ya. Nah, itu boleh, tapi kecenderungan naik turunnya pasti akan sama dia. Nah, seperti itu boleh lah. Gitu nggak ada masalah saya pikir gitu kan ya. Tetapi memang jangan sampai gini ya. Kalau ada ada kecenderungan tuh begini loh kalau saya ngelihat pembuat kebijakan kita di negara kita ini, dia akan mencoba mencari data-data yang kalau saya gunakan itu menguntungkan buat dia nih. Gitu dia gitu loh. Misalkan gitu kan ya. BPS bilang, "Wah, ini data tingkat pengangguran di Sumatera Utara turun." Misalkan begitu kan ya. Mungkin data itu bukan jadi kabar baik buat para oposisi gitu kan ya. Ya kan oposisi akan lihat saya harus cari data yang lain nih yang bilang bahwasanya pengangguran itu naik gitu kan ya. PHK tuh di mana-mana gitu kan ya. Nah, jangan sampai nanti ada sumber lain gitu kan ya yang muncul di situ. Wah, dari dinas ini gitu kan nerbitkan data pengangguran tuh udah naik tinggi loh gitu kan ya. Sementara bertentangan sama data yang di sini. Yang kayak gini nih, nanti ujung-ujung masyarakat diadu domba gitu kan ya. Oh, kata BPS enggak kok, gitu kan. Kata dia iya loh, nah, gitu-gitu kan. Jadi muatan politis dalam pengambilan data ini itu banyak banget disalahgunakan gitu loh. Dari banyak banget para pengkritik pemerintah khususnya gitu kan ya, yang menggunakan data-data yang berseberangan dengan itu. Kalau mau tuh nggak kayak gitulah. Kita ambil data BPS sama-sama nih. Oposisinya ngambil data BPS, incumbent-nya ngambil data BPS gitu kan ya. Nanti mungkin masyarakat yang pro kontra juga ngambil data BPS. Nah, berdebat di situ. Nah, jadi berpikirnya tuh di situ. Nah, itu yang benar gitu loh. Jangan nanti menurut itu datanya dari sana dari sini gitu kan. Terus ketemu di suatu forum terus debat di situ gitu loh. Waduh, capek deh gitu kan. Jadi nanti muncul kesan ini sebenarnya yang benar yang mana sih? Kan gitu kan. Betul. Yang benar yang mana sih? Kalau netizen kan mungkin kan juga akan menilai sama. Selama saya berada di pihaknya oposisi, ya saya akan menilai datanya dia tuh benar. Betul. Saya di incumbent, saya akan menilai datanya itu benar gitu loh. Nah, itu masih dalam tahapan orang mikirnya itu perdebatan umum gitu loh. Kalau seandainya diambil dalam sebuah kebijakan, bisa gawat kan? Betul. Nah, itu dia. Jadi saya yakin ya ada banyak data yang digunakan, yang diambil dalam proses pengambilan keputusan itu ternyata nggak tepat gitu loh. Sehingga apa? Sehingga gini loh. Data itu kan kayak kalau misalkan dokter ya, data itu kan
cara dia ngelihat mendiagnosa kan. Kamu tuh kenapa sih? Wah, ini ciri-cirinya kenapa? Lagi gejala apa? Lagi batuk, pilek segala macam. Itu kan data kan? Iya. Data gitu kan. Diagnosa itu tepat kalau datanya dimasukin itu juga benar gitu loh. Ya kan? Kalau seandainya datanya nggak benar, ya gimana dia mau ngasih obat? Gimana dia mau ngambil tindakan? Kan gitu kan? Ya kan? Sementara katakanlah gini, wah ini si dokter nih pakai data nih dari hasil evaluasinya dia, sementara pasien, wah menurut dukun nggak begitu, nah, gitu kan lagi kan, satu nggak ilmiah, satunya kemana gitu kan. Nah, jadi memang sebaiknya kalau saya pikir sih ya, penyediaan data ini, kalau memang ada kementerian lain atau pihak lain yang menyajikan data disurvei sama BPS, selanjutnya kalaupun memang data itu diterbitkan kementerian lain dan BPS jangan berbenturan dengan yang BPS punya gitu loh. Ya, saya harap tuh seperti itu. Contohnya ini bicara masalah pertanian. Nah, oke, kita punya dinas pertanian, kita punya kementerian pertanian di situ kan ya. Tetapi tolong dong kalau bisa jangan sampai nanti ada di luar BPS yang menyajikan data yang sama gitu loh, tetapi isinya beda gitu loh. Jangan sama, tapi ada baiknya ya udah deh saya kutip dari BPS bahwasanya data untuk ketersediaan pangan kita, untuk beras kita tuh ya sumbernya dari BPS seperti ini. Yuk kita pakai bareng-bareng begitu. Itu kan lebih bagus kan, lebih arif gitu loh. Betul. Lebih arif gitu loh. Jangan merasa benar sendiri gitu kan ya. Karena ini ilmu sosial loh, bicara statistik, bicara ilmu ekonomi, bicara data ini kita tuh bicara dalam ruang lingkup ilmu sosial, bukan ilmu alam gitu loh kan. Ilmu eksakta gitu kan, bukan itu nih gitu loh. Jadi kalau misalkan ada perdebatan-perdebatan itu tolong dihindarin gitu loh, tolong dihindarin. Kenapa? Itu mendidik kita buat mahasiswa ya, pelajar contohnya nih, pelajar nih. Dia juga berpikir rasional. Jangan sampai dia nanti buat skripsi, buat disertasi, buat tesis. Ini datanya macam-macam ini. Ya bayangin aja kalau penguji bilang, "Kamu ngambil data dari mana?" "Oh, dari sumbernya ini, Pak." Bahasanya sama nih, kamu ngambil data di mana? Oh, dari sumber yang lain, bilang gitu kan ya. Ini nanti dosennya meluluskan dua-duanya, bayangin gitu loh. Jadinya rancu ya. Itu kan udah rancu kan sebenarnya. Itu kan nggak mendidik kita untuk berpikir bahwasanya, oh sebenarnya data yang benar tuh yang mana sih? Nah kalau pemerintah menetapkan BPS sebagai sumber datanya, ya udah di sini pusatnya gitu loh. Sekali. Jadi memang iya ya di masyarakat itu masih bingung karena banyaknya data-data yang beredar dari berbagai situs begitu ya, dari berbagai sumber begitu. Nah inilah dia pentingnya data untuk pembangunan satu negara begitu, Indonesia tentunya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa bersama dengan Bang Gunawan Benjamin dan juga Pak Hasyim Saputra. Setelah yang berikut ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Kita masih berbincang tentang pentingnya data untuk pembangunan. Ya, tadi kita sudah berbincang juga bersama Kepala BPS Propsu dan juga akademisi di sini kita sudah hadirkan untuk berbincang mengenai tema kita kali ini. Benar sekali, memang data sangat penting untuk keberlangsungan negara kita supaya lebih maju lagi begitu ya. Apalagi di era saat ini, eranya teknologi, kita memang membutuhkan data untuk supaya mengetahui seperti apa perkembangannya seperti itu ya, untuk menentukan arah kebijakan daripada suatu negara juga begitu. Saya kembali ke Pak Hasyim untuk data di sini tadi yang disebutkan Bang Ben juga bahwa banyak sekali di luaran sana yang mempublish data-data serupa yang berbeda-beda angkanya begitu. Sebenarnya kalau untuk menentukan validitas begitu ya suatu data itu apa saja begitu Pak Hasyim? Supaya pemirsa juga paham gitu ya Pak ya. Ya, baik. Jadi dari implementasi Perpres 39 tahun 2019 ini sudah berjalan hampir 5 tahun. Nah ini BPS juga melakukan standarisasi datanya. Kami melakukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral namanya. Jadi ada tolok ukur untuk mengukur seberapa bagus ya penyelenggaraan statistik sektoral yang ada di perangkat daerah. Jadi namanya indeks pembangunan statistik. Nah, ukuran indeks pembangunan statistik ini akan mengukur kinerja pemerintah daerah di dalam mengelola datanya. Sehingga nanti data yang ada di perangkat daerah ini akan levelnya akan sama dengan yang sudah dikumpulkan BPS. Nah, perangkat-perangkat daerah yang menyelenggarakan survei ataupun pendataan itu bisa meminta rekomendasi statistik dari BPS agar nanti standar datanya sama dengan kita. Nah,
Nah, kami pun punya kewajiban untuk terus melakukan pembinaan, melakukan coaching agar nanti semua perangkat daerah yang menyelenggarakan pengumpulan data ini cara, metode, bahkan mungkin nanti bahkan sampai dengan respondennya pun kita bisa bantu gitu. Oke, baik. Gitu. Jadi ada juga kebijakan di BPS begitu ya Pak, dari statistik sektoral itu dengan diterbitkannya indeks pembangunan statistik begitu ya Pak ya. Baik, saya menarik sekali ini satu data Indonesia tadi yang merangkum fokusnya di situ begitu ya Pak ya, sumbernya di situ, satu data untuk Indonesia begitu. Itu mekanismenya gimana itu Pak? Ya, jadi semua perangkat daerah, semua stakeholder yang ingin mengumpulkan data secara mandiri, maka mereka bisa mengajukan lewat aplikasi namanya Romantik yang ada di BPS. Nah, aplikasi Romantik ini akan memandu setiap penyelenggaraan survei itu dengan standar yang sudah kita miliki, sehingga mereka bisa kita kawal, kita pastikan pelaksanaan penyelenggaraannya bisa sesuai dengan standar yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik. Nah, ketika semua tahapannya sudah dipenuhi semua prosesnya, maka BPS bisa mengeluarkan semacam rekomendasi yang disebut sebagai rekomendasi statistik. Nanti terbit, nah itu berlaku setiap tahun. Nah, jadi nanti setiap tahun mereka bisa menyelenggarakan statistik sektoral dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, BPS punya kewajiban untuk terus mengawal data yang dikumpulkan oleh perangkat daerah tersebut. Nah, termasuk juga ya kementerian lembaga atau mungkin pelaku usaha juga kalau ingin melakukan survei dan konsultasi metodologinya ke BPS, kami tangan terbuka. Bahkan kami menggunakan pendekatan Rp0, artinya tidak ada pungutan apapun di dalam layanan untuk pemberian rekomendasi statistik begitu. Oh gitu, baik. Berarti BPS di sini juga ikut andil untuk mengawasi begitu ya Pak ya, data-data yang masuk ke satu data Indonesia begitu ya. Baik, saya kembali ke Bang Ben kembali. Bang Ben, sebenarnya pemerintah di sini sebagai user data juga ya Bang ya. Pemerintah sebenarnya punya isu apa sih Bang ini tentang ketersediaan data begitu? Isu-isu apa sekarang yang sedang? Iya, sebenarnya banyak kalau kita bicara isu-isu data itu yang membuat simpang siurnya masyarakat atau banyak penyelewengan dalam dalam proses distribusi bantuan sosial, itu kan masalah data semuanya. Iya, betul. Jadi kalau di lapangan ya, masyarakat itu kan gampang banget ketemukan, Pak ini kayaknya orang yang dibantu tuh bukan orang yang tepat sasaran, ya kan, misalkan seperti itu gitu kan ya. Terus orang yang dibantu ini ternyata orang kaya gitu kan ya. Nah, keluhan-keluhan masyarakat di bawah itu seharusnya didengerin gitu loh. Kenapa? Karena itu real itu real. Nah, sekarang tinggal tanya, pada saat dia terima bantuan, itu datanya tuh dari mana ngumpulinnya itu. Terus pemerintah berkebijakan tuh ngambil sumber datanya tuh dari siapa gitu loh. Nah, itu kan penting. Dari situ aja kita udah bisa ngelihat bahwasanya kalau datanya ini nggak bener, iya kebijakannya pasti nggak bener. Kan gitu kan ya. Kebijakan nggak bener, asap itu ada api duluan, kan gitu. Jadi kalau misalkan nanti ke depan gitu kan ya, pemerintah tuh kadang-kadang kalau saya ngelihat tuh kebijakan anggaran itu terjebak nih dalam kebijakan-kebijakan yang populis. Contohnya pada saat daya beli rendah, pemerintah itu terlalu fokus ya, bukan kurangnya, tapi terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk bagaimana caranya daya beli itu bisa stabil, bisa bagus dengan mendorong supaya yang miskin itu naik kelas gitu kan ya, keluar dari jaring kemiskinan dengan banyak bantuan-bantuan sosial. Anggarannya jatuh ke situ. Tapi lupa bahwasanya anggaran dalam untuk menyediakan data ini juga penting gitu loh. Karena kalau ngumpulin data tuh bukan berarti duduk di tempat gitu kan ya, dengar-dengar orang masukin data, kan nggak begitu. Orang kalau nyari data itu ke lapangan gitu loh, terjun gitu loh, dia keliling gitu, itu butuh anggaran, itu butuh modal, itu butuh biaya gitu loh, dan itu nggak sedikit gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang lalai kita di sini gitu loh. Padahal kalau data ini bisa tersedia dengan baik, anggarannya tercukupin gitu kan ya, itu akan ada banyak masyarakat yang akan tertolong nantinya gitu. Jadi kebijakan itu akan tepat sasaran. Selama ini kita berdebat bahwasanya anggaran habis anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak, katakan begitu kan ya, banyak dinikmati orang-orang kaya gitu-gitu kan ya. Ya kita nggak punya sistem yang ngebangun itu kan. Oke lah, Pertamina udah bangun itu semua, tapi kita nggak punya data nih. Yang miskin itu siapa, yang menengah itu siapa, yang kaya itu siapa gitu kan ya. Kalau saya sih oke lah, saya ngambil dari BPS, tapi ada lagi versi-versi yang lain kan. Nah, harusnya kalau misalkan udah nih
ke BPS aja, oke, curahkan anggaran yang banyak, yang mencukupi ya untuk ke sana semua gitu ya. Biar supaya apa? Biar supaya kita tersaji nih, data-data yang di lapangan tuh tersaji dengan akurat, Ya, betul. tergambar semuanya gitu loh. Kenapa? Orang yang mengambil data itu kan ke lapangan, butuh bensin, butuh ongkos, butuh Ya, biaya gitu kan ya. Yang di Kita harus data gaji juga nggak dia. sedikit ya Bang ya. Iya, itu nggak sedikit gitu loh. Nah, ini juga seharusnya ini jadi isu nasional gitu ya kan ya. Kenapa? Karena di saat semua datanya tersedia dengan baik, saya yakin kebijakan apapun yang diambil itu akan lebih tepat sasaran lagi. Kayak begitu. Nah, banyak nggak data yang dibutuhkan sama masyarakat? Oh, kalau saya secara pribadi ya, saya secara pribadi nih, data BPS itu masih kurang cukup buat saya. Contoh nih, untuk melihat tren demand and supply barang ya, kebutuhan pangan gitu ya, kebutuhan pangan dalam suatu waktu tertentu. Saya secara pribadi itu butuh nih data yang bisa menggambarkan sebenarnya orang pesta itu berapa sih kebutuhannya setiap Jumat, Sabtu, Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap akhir minggu itu kan banyak-banyak pesta tuh. Sebenarnya mereka tuh butuh cabai berapa sih? Gitu kan ya. Itu aja saya butuh itu gitu loh, dan itu belum ada gitu loh. Ya kan, kalau itu diadakan BPS berarti itu uang lagi kan, kita butuh anggaran di situ kan. Kalau itu tersedia, oh dengan mudah saya memprediksikan supply dari petani itu ya, dari kita bisa metain dari produsen gitu kan ya. BPS juga punya itu, petani punya masa tanam, kapan panennya, produksinya berapa, itu ada gitu kan. Terus kita tinggal lihat mingguannya, oh di Medan tuh nanti setelah bulan Muharram ini ada banyak orang pesta di sekian ribu titik. Satu titik katakan butuh 200-300 kilo cabai merah gitu kan ya. Berapa ribu titik? Oh, berapa ton? Gitu kan. Jadi kita bisa memperkirakan, oh harga ini mahal karena ini. Jadi kalau misalkan harga mahal dikarenakan supply-nya terganggu akibat demand-nya yang terlalu tinggi, kita bisa nambah supply lagi. Betul. Kan harusnya bisa seperti itu kan. Tapi kadang-kadang kita tuh ini loh terjebak gitu kan. Masyarakat mungkin tahunya ya udah selama dia bisa ini ya, bisa yang menang ke bawah nih, daya belinya dijaga sama pemerintah dengan cara yang baik, mereka akan puas di situ. Tetapi kalau saya secara pribadi itu merasa masih banyak yang nggak puas dengan penyediaan data ini gitu loh. Banyak hal yang harusnya bisa digali pemerintah lagi gitu loh. Dan saya berpikirnya harusnya alokasi anggaran itu lebih banyak lagi nih untuk yang ke sini, agar tersaji data yang benar-benar validitasnya itu bisa dibuktikan gitu kan ya. Terus bisa dipertanggungjawabkan sehingga kita nggak butuh, bahkan gini loh, data yang kalau udah tersaji dengan valid gitu kan, udah mewakili dekat populasi, kita nggak butuh tuh yang namanya alat-alat pemrosesan yang canggih gitu ya, seperti eViews gitu kan, SPSS gitu kan ya. Kenapa data itu udah berbicara sebenarnya. Wah ini konsumsi mau naik dan kualitasnya udah bener nih gitu kan ya. Nah, kita nggak butuh itu lagi. Tetapi yang kadang-kadang pengambilan itu kan sampel. Artinya gini loh, BPS ngambil sampel nih gitu misalkan gitu ya, ngambil sampel dari beberapa daerah terus disimpulkan begitu kan ya. Oke lah, jawabannya itu kan mendekati kan, bukan 100% bener kan, tapi kan mendekati. Nah, saya pinginnya tuh jangan ada lagi kata-kata mendekati. Kalau semuanya anggarannya kuat, semuanya populasinya itu terjamah gitu kan ya, data yang tersaji itu udah benar-benar data yang mencerminkan lapangan, udah orang lihat data nggak perlu lihat diolah-olah kayak gimana, dia bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya oh ini arah kebijakannya itu harusnya seperti ini, gitu loh. Betul. Itu yang buat saya tuh gemes juga sih di situ sih, dalam penyediaan data pemerintah sekarang ini tuh di situ. Pasti menanggapinya gimana Pak? Sebenarnya apa nih hambatan dalam pengumpulan data dan lain sebagainya? Apakah memang anggaran atau apa sebenarnya Pak? Iya, jadi sesungguhnya ketersediaan data itu butuh komitmen. Jadi komitmen pimpinan daerah, komitmen kepala OPD ya, untuk bersama-sama mengawal bahwa data yang mereka gunakan itu memiliki standar data yang sama dengan selama ini yang dibangun oleh BPS. Maka kami tidak bosan-bosan terus berupaya berjuang meyakinkan berbagai sumber data ya, perangkat daerah untuk membangun standar data yang sama. Jadi dengan Satu Data Indonesia ini kita ajak untuk kolaborasi di sistem statistik nasional. Jadi BPS memiliki misi untuk bersama-sama menguatkan terutama bagaimana data pembangunan ini bisa jadi decision support pemerintah, sehingga pengambilan keputusan tidak keliru dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kami berupaya agar data yang dibangun oleh perangkat daerah ini minimal ada dalam satu wadah dulu, ada dalam satu portal. Jadi sekarang sedang terus diupayakan agar semua perangkat daerah mau bagi pakai data. Kan kadang-kadang ada data pengambilan keputusan yang justru hanya digunakan oleh
perangkat daerah tertentu saja. Nah, kalau ke depan itu sudah terjadi integrasi data, maka data ini bisa dipakai oleh berbagai stakeholder, sehingga cross check-nya bisa secara konsisten gitu dilakukan. Contoh misalnya, di dalam upaya penanggulangan kemiskinan itu, di dalamnya ada program misalnya untuk dana BOS ya, untuk anak sekolah gitu, ibu hamil. Nah, kalau semua data ini merujuk pada sumber data yang sama, bisa dibagi pakai, kemudian dengan identitas tertentu, maka update datanya akan terus dilakukan, akan terjadi. Nah, kendala selama ini di dalam data bantuan sosial itu updating data kita tidak konsisten. Komitmen pemerintah daerah, terutama di kabupaten kota, untuk melakukan update data ini masih rendah. Nah, ini yang harus kita perjuangkan bersama. Jadi hadirnya BPS misalnya di dalam penyelenggaraan Reksosek itu salah satu upaya kita untuk mewujudkan satu data di dalam perlindungan sosial, sehingga nanti semua program perlindungan sosial itu merujuk satu data yang sama. Jadi sekarang dikelola di Bappenas, semua pemerintah daerah memiliki akses yang sama dengan aplikasi Sepakat namanya, maka harusnya semua perangkat daerah merujuk pada sumber data yang sama, sehingga kalau program penanggulangannya baik untuk kemiskinan, untuk pengangguran, itu merujuk pada data yang sama, termasuk penyandang disabilitas misalnya, maka semua kompleksitas yang ada dihadapi masyarakat ini bisa tertangani dengan baik. Nah, jadi ini yang terus kita perjuangkan. Jadi satu data ini bukan hanya sekedar mengintegrasi data, tetapi bagaimana pemanfaatan datanya ini bisa dibagi pakai pada semua pihak, pada semua masyarakat, dan dapat diakses tanpa harus memiliki batasan-batasan. Betul, baik. Dan melalui satu data Indonesia ini ya, Pak ya, kita naungi ya, baik. Ini menarik sekali ya pemirsa ya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Untuk itu Anda harus tetap bersama kami di Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas ya. Tadi perbincangan kita sangat menarik sekali memang, jadi masih ada juga sebenarnya kendala dalam pengumpulan data seperti itu ya untuk dipublish nantinya kepada masyarakat. Salah satu kendalanya adalah yang disampaikan oleh Pak Asim tadi, update data yang kurang begitu, apalagi di kabupaten kota seperti itu ya. Kalau Bang Ben menilainya seperti apa nih Bang? Ya, ini temuan ya di nih pengalaman di depan mata saya sendiri nih ya. Contoh ini, ada survei terkait dengan luas areal lahan sawah, gitu kan ya. Di survei ini oleh dinas terkait, gitu kan ya. Dilihatnya ada satu hamparan 1 hektar, gitu kan ya, tanamannya padi. Terus dia menyatakan bahwasanya, oh ya udah nanti ini kalau misalkan panen paling ya 5,5 ton lah gabah kering panennya, misal begitu tuh. Dia akan input, ya kan, dia akan input tuh luas tanaman 1 hektar, gitu kan ya. Produksinya 5,5 ton gitu kan. Itu kan seharusnya proyeksi, bukan produksi. Selama dia nanam, ini ada tikus, ada hama, ada macam-macam, ada bencana alam. Nah, terus dia nggak mikir itu gitu kan. Seharusnya pada saat dia nyampaikan data ke BS, tanam luas tanamnya itu 1 hektar. Ya setelah itu nanti dievaluasi terus, dijaga itu lahannya. Sebulan kemudian dilihat, wah kena musim kering nggak? Oh enggak, masih lancar. Terus ternyata di ujung kena banjir gitu ya, gagal panen gitu kan ya. Berarti dihapus dong. Luas tanam 1 hektar tapi hasil panennya 0. Itu diupdate. Harus jadi biar supaya apa? Biar supaya kelihatan gitu kan bahwasanya oh ada gagal panen ternyata ya. Dari yang awalnya di sini hasilnya nggak ada. Nah itu dia. Yang kedua, ini dugaan saya nih. Dugaan saya itu seperti ini. Kadang di suatu daerah gitu kan, pada saat dia menyampaikan bahwasanya berapa sih masyarakat yang harus diberikan bantuan bansos, gitu kan ya, jumlahnya banyak gitu kan ya, banyak gitu kan ya. Tapi begitu nanti disurvei bagaimana keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan jumlah angka kemiskinan, kok bisa sedikit nih jumlahnya, mengecil tuh ya. Kemarin tuh kemana gitu kan, yang dapat bansos tuh kemana aja. Terus kenapa tiba-tiba angka kemiskinannya turun drastis, sementara penerima bansosnya kemarin itu super gede gitu kan. Nah ini juga jadi dilema kan, jadi masalah kita gitu. Sehingga apa? Sehingga ada kepentingan politis di sini. Bahwasanya ya daerah tersebut lebih cenderung untuk bagaimana mengupayakan agar masyarakatnya itu mendapat bantuan sosial semuanya. Ya kan? Tetapi pada saat disurvei, bagaimana tingkat kemiskinannya? Lah, kalau dia menyampaikan bahwasanya tingkat kemiskinan makin tinggi, berarti kan
si pemimpin kepala daerahnya nggak berhasil dong dalam menekan kemiskinan. Betul. Itu kan masalah buat dia. Nah, luas wilayah surveinya dikurangin. Nah, kan bisa aja kan seperti itu kan. Nah, itu juga jadi masalah. Sehingga saya setuju kalau seandainya disupervisi oleh BPS, nanti metode pengambilan datanya, prosesnya segala macam itu sertifikasinya dari sini, dari BPS-nya, sehingga kita seragam gitu kan. Pada saat dia nyampaikan data itu, ini masuk akal, make sense gitu loh. Ini kan pada saat bansos kok kayaknya gede banget ya yang mau mendapatkan bansos ini, jumlah masyarakatnya itu jelas banyak, tapi begitu dihitung berapa sih kemiskinannya kok jadi kecil gitu kan. Ini kan awam masyarakat tahu juga kan nanya, ini kenapa bisa begitu gitu kan ya. Apa pada saat mau jalankan bansos pura-pura miskin semua, begitu pada saat mau disurvei kemiskinan pura-pura kaya semua kan gitu kan ya. Ya ini tadi seperti yang saya awal bilang, ada kepentingan-kepentingan data ini digunakan untuk kepentingan politis. Yang saya pikir saya nggak setuju banget kalau untuk itu gitu. Jadi kita apa? Jadi kita tidak pernah mendapatkan gambaran secara real sebenarnya kondisi masyarakat itu seperti apa. Nah itu dia yang harusnya ditangkap sama pemerintah ya. Pemerintah daerah, pusat harusnya nangkap itu gitu loh. Betul. Mudah-mudahan melalui tayangan ini pemerintah daerah juga menyaksikan ya Pak ya. Dan kita juga butuh pengawasan dari BPS tentunya di sini. Baik, berbicara tentang data yang menarik lagi diperbincangkan ya kemarin itu adalah masalah soal kebocoran data ya, pemirsa pasti masih ingat beberapa tahun belakangan ini memang sedang marak diperbincangkan begitu. Saya ke Pak Asim sebenarnya bagaimana untuk mengantisipasi kebocoran data? Kalau untuk di BPS sendiri, security-nya tuh bagaimana Pak? Ya, kami dari tingkat lapangan pun sudah melakukan standar operasional prosedur (SOP), terutama para petugas lapangan itu. Ketika mereka berhasil menyelesaikan pengumpulan data, maka ada kewajiban untuk menghapus semua data yang masih nempel di petugas lapangan. Sehingga data itu hanya ada di BPS. Nah, BPS juga melakukan security yang sangat ketat, sehingga data yang dikelola BPS ini lapisan security-nya cukup banyak gitu, sehingga relatif aman kalau data yang sudah dikumpulkan di Badan Pusat Statistik. Sejauh ini kita punya pengalaman menyelenggarakan berbagai sensus, bahkan kemarin ada pendataan, ada UMKM, Reksosek, itu datanya selama ini tetap terjaga dengan baik. Ini kan luar biasa ya Bang Ben ya, baik dari perbankan dan lain sebagainya. Dari beberapa tahun belakangan ini bukan masalah baru sebenarnya, karena memang udah beberapa tahun belakangan ini ada saja masalah kebocoran data yang muncul begitu ya. Bang Ben menilainya seperti apa sebenarnya menyebabkan data-data ini bisa bocor begitu kira-kira Bang? Ya, di sini kita bisa melihat kan bahwasanya BPS itu bukan hanya orang yang mencari data, ngumpulin data kan. Ini juga udah bicara security system di situ gitu kan ya. Ini kita udah bicara bagaimana kita bicara big data tersimpan udah di server di mana gitu kan ya, di iCloud atau apa gitu ya. Jadi kalau seandainya nih kita ngebiarkan BPS itu hanya bergerak pada ngumpulin data secara manual, dicatat, disimpan ke BPS gitu kan, terus ditampilkan data-data yang ada gitu kan ya, tanpa ada melindungin nih untuk security sistemnya itu seperti apa. Yang kalau datanya masih data harga bawang, harga cabai, oke lah ya. Itu masih, kalau misalkan itu dicuri, ya untuk apa sama kalian, kan gitu kan ya. Tapi kalau udah datanya KTP, data pribadi, nomor rekening, nomor telepon gitu kan ya, ini kan bingung kan. Kita juga mikirnya tuh, wah kalau itu yang hilang, berarti identitas saya sebagai warga negara Indonesia itu udah kemana-mana nih. Orang bisa nyalahgunakan itu, gitu kan ya. Nah itu kan salah satu pentingnya digitalisasi data itu, kita perlu yang namanya cyber security. Nah jangan sampai, ya kalau kita lihat website BPS kan masih menampilkan yang ini ya, yang sifatnya itu umum gitu kan ya. Nah kalau misalkan nanti udah masuk ke ranah-ranah yang sensitif tuh, kayak KTP atau apa, ya ada lagi yang namanya pengembangan sistem. Di situ butuh anggaran yang besar, ya kan ya. Itu bukan bukan hanya bicara validitas data aja, tapi kita bicara bagaimana data ini nggak sampai bocor ke tangan orang yang oknum yang bisa menyalahgunakan itu, gitu loh. Nah, ya kalau misalkan kayak kejadian-kejadian pembobolan ini belakangan ini, ya itu bukan hanya membuat kita ini ya, membuat kita itu apa ya, wah ini data-data kita tuh keluar gitu, tapi kepercayaan investor ke tanah air juga berkurang kan. Dia pasti juga bertanya-tanya, kalau data ini bocor keluar, nah saya invest kemari gitu, saya nyampaikan data kewarganegaraan saya,
terus tersimpan di database-nya, katakanlah di sistem keuangannya di Indonesia gitu loh. Terus dia khawatir ini jangan-jangan nanti bocor dong. Jadi Ya kan, bisa lagi. keluar, bisa diakses orang lain. Wah, saya nggak mau nih. Dengan cuma masalah itu dia urung untuk investasi, kan nggak lucu kan? Betul, yang kayak gituan kan. Nah, makanya itu memang kedepannya ada baiknya jangan hanya inilah, jangan kita tuh punya fokus yang besar bagaimana cara mengembangkan sebuah sistem data yang terintegrasi, yang semuanya bisa ngakses ke situ, tetapi juga bisa melindungi nih data-data kita yang tersimpan di dalamnya, gitu loh. Kan lagi-lagi kan bicara apa? Anggaran lagi kan. Kita bicara anggaran yang harusnya besar di situ. Jadi jangan sepele. Kadang-kadang kita tuh menganggap wah kebocoran data udahlah biarin aja gitu kan ya. Padahal kebocoran data kalau misalkan itu dimanfaatkan oleh katakanlah oknum calon legislatif gitu kan, nah, dia bisa mengajukan diri secara mengklaim dirinya bahwasanya saya didukung loh sama warga saya tuh ada 1 juta orang lebih gitu kan. Padahal datanya palsu. Padahal datanya dari mana gitu kan. Itu kan cuma data curian yang cuma scan-scanan KTP gitu kan. Dia gunting gitu kan. Nah, itu kan nggak lucu kan. Nah, kita berharap nantinya ke depan selain ini validitas datanya diperbaikin, ya kan ya fungsi BPS-nya diperkuat gitu kan ya, anggarannya itu banyak mencukupi, kita juga pingin tuh ada kayak semacam anggaran yang lebih besar yang ditujukan bagaimana cara melindungi data-data itu tadi. Jadi bukan hanya bicara validitas kebenaran atau objektivitasnya, tapi kita bicara bagaimana sih caranya agar data-data itu benar-benar tersimpan dengan baik. Ya kan ya, tidak bisa dengan mudah dibobol-bobol sama orang yang nggak punya kepentingan. Nah, masalahnya seperti itu. Melihat kenyataan seperti ini, Bang Ben, apakah bisa kita sebut bahwa Indonesia ini di level darurat data atau seperti apa? Kalau saya sih bilang ya seperti itulah gitu kan ya. Kita tuh masih belum ya, kalau kita masih belum berani nih menampilkan data-data yang krusial gitu kan ya, data kita belum bisa mampu nih melindungi data-data tersebut, ya berarti kita masih darurat data ya. Selain disebutkan oleh BPS tadi ya, masih ada banyak data yang perlu diperbaikin kan. Yang sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan BPS-nya itu kan masih perlu kan. Kita masih punya masalah yang mendasar struktural, dan kita sudah dihadapkan dengan masalah perubahan teknologi yang bisa mengancam keberadaan data itu sendiri itu. Ya, itu kan bahaya banget sebenarnya. Kalau saya bilang begitu sih. Betul. Nah, melalui satu data Indonesia ini mudah-mudahan tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu ya, Pak Asim ya. Kalau satu data Indonesia ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? Ini bagaimana perkembangannya sampai sejauh ini? Iya, ini implementasinya kan sudah berjalan 5 tahun dari 2019 ya. Dan sejauh ini sebenarnya di tingkat pusat ya, ini sudah mulai banyak terjadi integrasi data. Tetapi di tingkat pemerintah daerah ini masih jadi PR memang. Makanya kami mulai bergerak 2 tahun terakhir ini kami melakukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dengan alat ukur namanya Indeks Pembangunan Statistik. Sehingga nanti semua pemerintah daerah bergerak bersama, merasa peduli bahwa data itu penting. Bahwa data itu lebih berharga daripada minyak. Betul sekali ya. Jadi memang security itu penting begitu ya. Dari Bang Ben ini kita sudah di penghujung acara, mungkin harapannya atau himbauan kepada masyarakat agar supaya memang betul-betullah memilih data begitu ya Bang ya, memilih begitu ya dari sumber-sumber yang beredar di masyarakat, seperti itu Bang Ben, silakan. Iya. Kalau saya sih menyarankan ya, masyarakat apalagi dunia pendidikan sebaiknya memang fokus aja lah kepada data-data yang memang data itu sudah resmi dipublikasikan dalam satu sumber tertentu. Kan kita bicara BPS ini gitu ya. Itu buat dunia pendidikan lah ya. Terus kalau bagi pemerintah saya pikir sih gini ya. Yang namanya kita kalau pingin mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait dengan kondisi apapun di tanah air, ya mau ekonomi, sosial, politik, begitu kan, maka curahkan aja lah fokus pada pembentukan sumber data yang benar-benar bisa dipercaya gitu loh. Anggaran itu harus gede. Jangan sampai begini, kalau kita misalkan ada kementerian yang mengumpulkan data, BPS juga mengumpulkan data yang sama, gitu kan, ada pihak lain yang mengumpulkan data. Ini kan ada anggaran yang keluarkan ke sana kan, ada baiknya itu dihapus, gitu kan, fokuskan ke sini, gitu loh. Fokuskan di situ aja gitu, nggak usah munculin lagi tuh data-data yang udah dirampilkan oleh BPS gitu loh. Kecuali memang kalau misalkan itu datanya itu memang harus di lembaga itu aja yang harus menerbitkan, ya silakan, tetapi jangan sampai berbenturan kan gitu ya. Kalau misalkan
pemerintah pingin mendapatkan gambaran secara menyeluruh, anggarannya itu harus gede. Itu yang saya sampaikan gitu loh. Kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan data yang valid, yang bagus gitu ya. Tapi kalau anggaran itu mini banget gitu loh. Ya kan, siapapun juga akan susah gitu loh. Saya punya anggota yang survei-survei itu anggarannya gede. Betul. Jadi supaya apa, data yang dapat itu benar-benar valid. Kenapa? Mereka juga butuh akses finansial yang kuat biar supaya mereka geraknya itu bisa jauh. Gitu. Jangan sampai nanti ya sekedarnya aja lah, pokoknya ada data yang sebentar aja yang ya, kita gunakan doang. untuk sekedar untuk membantu opini, nggak benar kan? Tapi data ini bisa dijadikan sebagai rujukan pembuatan kebijakan, gitu kan, akademisi, apalagi pelaku usaha. Kalau pelaku usaha udah menggunakan data itu, nah pelaku usaha tuh lebih strict dia lebih apa ya, lebih mikir kalau data itu nggak benar, saya nggak akan pakai, gitu. Itu pelaku usaha. Nah, jadi saya harap nanti semua pihak, semua ranah ini bisa menggunakan, tetapi satu lagi, pembangunan pusat data ini harus dibarengi dengan kesungguh-sungguhan, ada kemauan politik, dan tidak hanya terfokus bagaimana menyediakan data-data yang sifatnya hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu aja. Gitu. Betul sekali. Pak Asim menanggapinya gimana? Apakah memang anggaran itu penting begitu, Pak? Ya, selama ini support pemerintah untuk kegiatan BPS sangat besar, apalagi tiap sensus itu kebutuhan kita bisa sampai 5-7 T. Wow. Dan ini perlu dana yang besar sekali. Betul. Makanya kami punya komitmen kuat, setiap hasil pendataan kita, hasil survei, sensus kita itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Karena dana yang digulirkan sangat besar dan tentu pemanfaatannya juga kita upayakan agar bisa dijangkau oleh semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, swasta, masyarakat, akademisi, peneliti, dan sebagainya. Dan kami terbuka untuk menerima masukan agar data BPS terus memiliki kualitas yang semakin baik dan bermanfaat buat kita semua. Baik. Dan mungkin terakhir untuk satu data Indonesia, Pak, harapan ke depannya seperti apa, Pak? Ya, ini seharusnya sudah mulai tahap evaluasi setelah 5 tahun berjalan. Harapan kita itu kematangan penyelenggaraan sektoral di pemerintah daerah itu sudah kategori baik lah. Jadi kalau indeksnya itu skornya dari 1 sampai 5 itu posisinya sekitar 2,7. Nah, saat ini untuk Provinsi Sumatera Utara itu masih di 1,5. Nah, ini masih jauh yang harus kita kejar agar maturitas penyelenggaraan sektoral di pemerintah daerah bisa lebih baik lagi. Betul. Baik, terima kasih atas waktunya di sini Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Bapak Asim Saputra, dan juga akademisi yang sudah kita undang, Bang Gunawan Benjamin. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini bisa menambah wawasan kita bersama ya pemirsa, bahwa data itu yang memang sangat penting ya, apalagi data yang akurat ini memang sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan seperti itu. Oleh karena itu memang data yang diolah ini memang harus bisa dipertanggungjawabkan dan juga tentunya valid begitu. Terima kasih sudah menyaksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas kali ini. Pemirsa, saya Kori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.